Udah nyoba segalanya, tapi tetap mentok. Usaha gagal, doa seolah tidak pernah terkabul, hati capek. Sampai kamu mulai mikir, mungkin Allah udah nggak denger. Tapi justru di titik itu, Allah lagi siapin sesuatu yang nggak pernah kamu sangka. Dan disitulah aku belajar. Ternyata keajaiban bukan datang cepat, tapi datang tepat. Kadang, Allah nggak langsung kasih jawaban. Dia biarkan kita jatuh dulu, biar kita tahu siapa yang benar-benar menopang. Dan di sanalah ceritaku dimulai, di titik paling gelap dalam hidupku. Aku masih ingat malam itu. Langit gelap, tanpa bintang, seolah ikut menertawakan kegagalanku. Semua rencana yang aku susun bertahun-tahun, runtuh dalam semalam. Bisnis yang kubangun hancur. Orang-orang yang dulu memujiku, satu persatu menjauh. Aku duduk di depan laptop yang sudah mati, sama seperti semangatku. Malam itu aku berdoa, tapi jujur, bukan doa yang penuh harapan. Lebih seperti curahan marah dan kecewa. Ya Allah, kenapa semua ini terjadi? Aku udah berusaha, aku udah sabar. Tapi kenapa hasilnya begini? Aku tahu itu doa yang egois, tapi hanya itu yang tersisa dariku malam itu. Kejujuran yang mentah, tanpa topeng kesabaran. Hari-hari berikutnya berjalan seperti kabut. Aku bangun, tapi nggak tahu untuk apa. Aku makan, tapi rasanya hambar. Aku pergi ke masjid, tapi hatiku kosong. Setiap kali sujud, aku merasa seperti berbicara sendirian. Seolah doa-doaku memantul di langit-langit dan jatuh lagi ke lantai. Sampai akhirnya, satu kejadian kecil mengubah segalanya. Hari itu, aku tersesat di jalan yang tak seharusnya kulalui. Tapi dari situlah, Allah menunjukkan bahwa tidak ada yang kebetulan. Bahwa setiap jalan buntu, sebenarnya sedang mengarahkan kita ke jalan yang benar. Aku nggak tahu waktu itu, tapi ternyata, di balik pintu yang tertutup, Allah sudah siapkan satu jalan yang tak pernah aku duga. Hari itu, aku benar-benar sampai di dasar. Rekeningku kosong, kontrakan hampir habis masa sewa, dan pesan dari orang-orang yang dulu kuanggap teman, hilang begitu saja. Yang tersisa cuma suara hati yang mulai goyah. Aku bahkan sempat berpikir, apa gunanya semua doa kalau akhirnya begini juga? Malam itu, aku nggak bisa tidur. Aku ambil wudhu, bukan karena semangat ibadah, tapi karena nggak tahu lagi harus apa. Di antara dinginnya air dan sunyinya malam, aku menangis. Bukan karena sedih semata, tapi karena aku sadar, mungkin selama ini aku terlalu percaya pada rencana sendiri, bukan pada Allah. Aku sujud lama sekali malam itu. Entah berapa menit. Yang aku tahu, dada yang selama ini sesak perlahan mulai ringan. Ada rasa tenang yang gak bisa dijelaskan dengan kata. Seolah Allah gak menjawab lewat kata-kata, tapi lewat rasa. Aku masih di sini. Di titik itu, aku baru paham arti sabar. Sabar bukan berarti gak boleh lelah, tapi tetap bertahan walau lelah. Karena iman bukan diukur dari seberapa sering kita tersenyum, tapi seberapa kuat kita bertahan di saat semuanya runtuh. Dan malam itu, aku mulai percaya lagi. Bukan pada hasil, tapi pada Allah yang Maha mengatur segalanya. Malam itu aku nggak dapat keajaiban besar, tapi aku pulang dengan hati yang lebih tenang. Dan ternyata, dari ketenangan itulah Allah mulai buka jalannya. Beberapa hari setelah malam itu, aku berjalan tanpa tujuan jelas. Cuma ingin keluar rumah, menghirup udara. Di tengah langkah acak itu, aku berhenti di depan masjid kecil di pinggir jalan. Ada papan kayu bertuliskan, "Siapapun yang sedang lelah, mampirlah. Istirahatlah di rumah Allah." Entah kenapa, kata-kata itu seperti menembus dadaku. Aku masuk pelan. Di dalam,
Hanya ada seorang bapak tua sedang membaca Al-Quran dengan suara serak tapi tenang. Aku duduk di pojok, mendengarkan. Ayat yang dibaca waktu itu dari surah Al-Insyirah. Sesungguhnya bersama kesulitan, ada kemudahan. Air mataku menetes lagi, bukan karena sedih, tapi karena seolah Allah sendiri yang menjawab pertanyaan yang dulu aku lontarkan dengan marah. Bapak itu menatapku dan tersenyum. Ia berkata pelan, "Nak, kadang Allah tutup semua pintu, bukan karena Dia marah, tapi karena Dia ingin kau datang ke satu pintu yang benar pintunya." Kata-kata sederhana itu seperti kunci yang membuka seluruh kebuntuan dalam pikiranku. Hari itu aku pulang dengan langkah yang sama pelannya seperti saat datang, tapi hatiku berbeda. Rasanya seperti beban besar terangkat, meski masalahku belum selesai. Aku sadar, keajaiban itu bukan berarti semua masalah hilang, tapi saat hati bisa menerima dan tetap berjalan dengan tenang. Sejak hari itu, aku berhenti memaksa rencanaku. Aku mulai belajar berjalan di jalan yang Allah pilih, meski seringkali bukan jalan yang aku rencanakan. Beberapa minggu setelah pertemuan di masjid itu, hidupku belum langsung berubah. Tapi ada sesuatu yang beda. Hatiku gak lagi resah. Aku mulai menikmati tiap langkah kecil. Aku mulai bantu-bantu di masjid itu. Bersih-bersih, bantu azan, kadang nemenin bapak tua itu baca Quran. Aneh, tapi justru dari situ, rezeki kecil mulai datang, tanpa aku kejar. Suatu hari, ada jamaah yang datang dan memperhatikan caraku mengatur kegiatan di masjid. Ia bilang, "Kamu pernah kerja di bidang digital ya? Saya butuh orang kayak kamu di yayasan kami." Aku kaget. Dari tempat sekecil itu, Allah kirim peluang baru. Bukan cuma kerja, tapi lingkungan yang menguatkan iman. Dari situ, hidupku mulai pelan-pelan naik. Aku dapat pekerjaan yang jauh lebih bermakna daripada sebelumnya. Bukan soal gaji besar, tapi karena tiap hari aku ngerasa dekat dengan Allah. Tiap rapat diawali doa, tiap target disusun dengan niat lillah. Aku belajar, ternyata ketika kita berhenti mengejar dunia, dunia malah mendekat dengan cara yang tak disangka. Dan yang paling menggetarkan, bapak tua itu wafat tak lama kemudian. Tapi sebelum pergi, beliau titip satu kalimat. "Nak, kalau nanti semua terasa sempit lagi, ingat, Allah nggak pernah menutup jalan, hanya mengalihkan arah." Kalimat itu melekat di kepalaku sampai hari ini. Aku sadar, keajaiban itu bukan petir yang menyambar tiba-tiba. Ia datang pelan, lewat ketenangan, lewat orang-orang baik, lewat pertemuan yang tampak kebetulan, tapi sebenarnya sudah Allah atur dari awal. Waktu berlalu. Luka yang dulu terasa seperti jurang, kini jadi jalan yang menuntunnya pulang. Ia mulai mengerti, ternyata doa yang tak dikabulkan bukan berarti ditolak. Mungkin hanya sedang dijaga, agar ia tak kehilangan arah. Ia ingat betapa seringnya ia memohon, "Ya Allah, bukakan jalanku." Dan kini ia sadar, pintu yang dulu tertutup justru membuatnya menemukan jalan yang benar-benar mengarahkannya. Karena kadang bukan pintu dunia yang perlu dibuka, tapi mata hati yang perlu disadarkan. Perlahan ia belajar, kesedihan tak selalu musuh. Kadang ia guru yang paling sabar. Ia mengajarkan makna sabar tanpa pamrih, doa tanpa syarat, cinta tanpa tuntutan. Dan setiap kali ia menoleh ke belakang, ia tersenyum, bukan karena semua jadi mudah, tapi karena kini ia paham maknanya. Di ujung perjalanan, ia berbisik, "Ternyata Engkau tak pernah menutup pintu, ya Allah. Aku saja yang buta melihatnya." Hening, tapi kali ini heningnya bukan kesepian, melainkan ketenangan yang lahir dari kepasrahan. Dan begitulah, kisah gelap itu tak lagi menakutkan. Karena setiap pintu yang tertutup, kini ia lihat sebagai tanda, bukan hukuman. Setiap kehilangan, ternyata hanya cara Allah menggenggamnya lebih erat. Kadang, kita terlalu sibuk mengetuk pintu yang salah,
sampai lupa bahwa Allah sudah menyiapkan jalan lain, jalan yang lebih tenang, walau harus lewat luka. Jadi, kalau hari ini kamu merasa semua pintu tertutup, jangan buru-buru menyerah. Mungkin itu cara Allah bilang, "Aku mau kamu pulang keku dulu." Semoga kisah ini menguatkan langkahmu. Jangan lupa, bagikan video ini ke temanmu yang sedang berjuang, biar dia tahu dia nggak sendirian. Dan kalau kamu suka kisah seperti ini, tekan subscribe dan nyalakan loncengnya. Insya Allah tiap pekan kita belajar lagi, bukan tentang dunia yang sempurna, tapi tentang hati yang mau disembuhkan. Jika semua pintu tertutup, kembalilah padanya. Klik subscribe dan temukan kisah yang menenangkan hati.